Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak pada YouTube channel Visualis. Kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai tentang penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Kita lanjut, anak. Yang pertama, masih ingatkah kalian tentang persamaan linier satu variabel? Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai persamaan linier dua variabel atau yang disingkat dengan PLDV. Tapi sebelumnya kalian pasti mengingat mengenai apa itu persamaan linier satu variabel. Bentuk umum yaitu AX plus B sama dengan C, di mana X adalah variabel, A adalah koefisien, B dan C adalah konstanta. Jadi saya rasa kalian masih ingat tentunya tentang persamaan linier satu variabel. Sehingga jika ada suatu persamaan hanya ada satu variabel, maka disebut dengan persamaan linier satu variabel dengan tingkat atau derajat dari variabel adalah 1. Pengertian SPLDV adalah suatu sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan linier, dan setiap persamaannya memiliki dua variabel di mana pangkat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C, DX plus EY sama dengan F, di mana X dan Y adalah variabel, A, B, D, E adalah koefisien yang berupa angka, kemudian atau bilangan, C dan F adalah konstanta juga berupa bilangan, di mana A, B, D, dan E tidak sama dengan 0. Ingat ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini ada persamaan linear dua variabel dan bukan persamaan linear dua variabel. Ya, kita lihat di sini. Oke, di sini nomor 1, Y sama dengan 2X. Kemudian X plus Y kurangi 15. Ya. Kemudian ini sama dengan 0. Ya, ada sama dengannya 0. Kemudian 2A plus B sama dengan 8, 3X plus 2Y sama dengan 42. Mengapa ini disebut dengan persamaan linear dua variabel? Karena di sini pada persamaan ini terdapat dua variabel, yaitu X dan Y, atau di sini ada variabel A dan B. Kemudian di sebelah sini bukan persamaan linear dua variabel. Mengapa disebut bukan persamaan linear dua variabel? Kita lihat, kita cek. Yang nomor 1, X plus 4 sama dengan 6. Nah, ini hanya ada satu variabel yaitu X. Maka ini disebut dengan persamaan linear satu variabel. Kemudian nomor 2, X pangkat 4 ditambah Y sama dengan 12. Ini juga bukan PLDV. Mengapa? Karena pada variabel X itu berderajat 4 atau berpangkat 4. Kemudian yang nomor 3, A plus B pangkat 4 sama dengan 20. Ini juga disebut bukan persamaan linear dua variabel, meskipun ada dua variabel yaitu A dan B, tapi ada derajat atau pangkatnya yaitu 4. Yang nomor 4, 2X pangkat 4 sama dengan 4. Ya, ini juga bukan PLDV, juga bukan PLSV. Mengapa? Karena ada derajat atau berpangkat 4. Kita lanjut, anak. Nah, metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu ada 4 cara. Yang pertama dengan menggunakan grafik koordinat kartesius, yang kedua dengan substitusi atau menggantikan, yang ketiga adalah eliminasi atau menghilangkan, keempat adalah gabungan yaitu antara eliminasi dan substitusi. Kemudian metode grafik. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Tentukan titik potong garis dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Apa bedanya nomor 1 dan 2? Nomor 1,
jika syaratnya adalah Y sama dengan 0. Sedangkan yang nomor 2 adalah jika X sama dengan 0. Gambarlah garis dari setiap persamaan tersebut. Yang keempat, tentukan titik potong kedua garis tersebut atau titik potong tersebut adalah merupakan penyelesaian dari SPLDV. Selanjutnya, ada contoh soal. Misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 5 dan X kurangi Y sama dengan 1. Untuk X, Y adalah elemen bilangan real menggunakan metode grafik. Kita lihat, kita cek dulu. Ini adalah merupakan persamaan, kedua persamaan tersebut adalah merupakan persamaan linear dua variabel, maka disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Bagaimanakah penyelesaiannya? Kita menggunakan metode grafik, berarti menyesuaikan dengan langkah-langkah yang di atas. Yang pertama, menentukan titik potong garis. Misalkan kita menggunakan tabel agar lebih mudah. Caranya bagaimana? Jika kita ingin menentukan titik potong di sumbu X, maka Y-nya harus 0. Maka kita masukkan ke dalam sini, ya. Maka menjadi berapa? Misalkan adalah X ditambah Y sama dengan 5. Karena memotong pada sumbu X, maka Y-nya harus 0. Maka X ditambah 0 sama dengan 5. X tambah 0 sama dengan X, maka X-nya sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam tabel. Begitu juga selanjutnya jika bagaimana cara memotong pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sehingga ini terdapat titik potong di sumbu X yaitu 5,0, ya. Nah, begitu juga dengan persamaan X kurangi Y sama dengan 1. Caranya juga sama. Kita lanjutkan. Nah, dari gambar dari yang tadi yang telah kita cari, ya, ada dua tabel ini kita cari, kemudian kita letakkan pada bidang koordinat kartesius. Bagaimana? Yaitu 5,0, kita lihat 5,0 adalah di sini. Kemudian 0,5 adalah di sini. Kemudian tarik garis. Ya, sama halnya dengan yang satunya yaitu 1,0 dan 0,-1. Oke, ini negatif 1, ya. Sini seharusnya 0,-1, ya. Maka ditarik garis sehingga mendapatkan titik potong di sini yaitu 3,2. Jadi himpunan penyelesaian SPLDV tersebut adalah 3,2. Ini merupakan titik potong dari kedua garis tersebut, ya. Ini jika menggunakan metode grafik. Selanjutnya kita menggunakan metode substitusi. Langkahnya, yang pertama, ubahlah salah satu dari persamaan tersebut menjadi bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan AX plus BY. Carilah salah satu persamaan yang termudah. Yang kedua, setelah mendapatkan persamaan baru, substitusikan nilai X atau Y. Yang ketiga, selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X atau Y. 4. Dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil angka sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus menggunakan contoh soal. Jika tidak menggunakan contoh soal, maka kita tidak akan mengerti, ya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30 menggunakan metode substitusi. Berarti metode menggantikan. Caranya bagaimana? Kita gunakan, yaitu yang pertama X plus 3Y sama dengan 15. Kita ingin mengubah bentuk ini sehingga menjadi X saja, maka menjadi bagaimana? X sama dengan, bagaimana ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 3Y ditambah 15. Oke, maka akan bentuknya seperti ini. Nah, kemudian X ini kita masukkan ke mana? Ke persamaan ini. Persamaan yang kedua. Sehingga X-nya diganti dengan ini.
Oke. Nah, itu namanya proses mengganti atau substitusi. Sehingga kita dapatkan di sini. Oke. 3x plus 6y sama dengan 30. X-nya kita ganti dengan ini. Maka 3 kali negatif 3y plus 15 ditambah 6y sama dengan 30. Negatif 9 sama dengan ditambah 45 plus 6y sama dengan 30. Ini didapatkan dari mana? Kita coba uraikan. 3 kali negatif 3y ditambah 15, oke, ditambah 6y sama dengan 30. Kita uraikan ini kali ini, maka menjadi min 9y. 3 kali 15 plus 45 ditambah berapa anak-anak? 6y sama dengan 30. Oke, ingat ini tidak bisa kita operasikan karena tidak mempunyai variabel yang sama. Yang bisa dioperasikan adalah negatif 9 dan 6y. Maka negatif 9y ditambah 6y ditambah 45 sama dengan 30. Baru ini kita operasikan menjadi berapa? Negatif 3y sama dengan 30 dikurangi 45. Karena 45 kita pindah ke ruas kanan supaya sama-sama bisa dioperasikan dengan 30. Maka negatif 3y sama dengan negatif 15. Maka y sama dengan negatif 15 dibagi dengan negatif 3 sama dengan 5. Ya, maka y-nya ketemu berapa? 5. Oke, y-nya ketemu 5. Maka kita next. Dari persamaan mencari nilai x dari persamaan 1 kita didapatkan x sama dengan 0. Jadi persamaan 2, 3x sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, ini misalkan adalah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 0,5. Kemudian jika ada soal cerita, ya, misalkan umur Lia 7 tahun lebih tua daripada umur Ervan, sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Berapakah umur mereka masing-masing? Cara penyelesaiannya adalah, misalkan umur Lia adalah X tahun, umur Ervan adalah Y tahun. Dengan memodelkan matematika, anak-anak, maka bagaimana? Umur Lia 7 tahun lebih tua dari Ervan, berarti X sama dengan Y plus 7. Kemudian jumlah umur mereka 43 tahun, berarti X ditambah Y sama dengan 43. Substitusikan kedua tersebut dengan cara yang sama, anak-anak, maka akan menghasilkan Y sama dengan 164. Ya. Nah, kemudian substitusikan nilai Y sama dengan 18 ke persamaan X, sehingga akan didapatkan jadi umur dia adalah 25 tahun dan umur Ervan adalah 18 tahun. Demikian anak-anak cara mengerjakan atau menyelesaikan SPLDW dengan menggunakan cara atau metode grafik dan substitusi. Ya, silakan kalian amati, kalian pahami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi. Next. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.